Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di BSM Manual Tech, Besa Motor Manual Tech. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini di hadapan kita atau di hadapan saya ini ada astagfirullah. Jatuh. Jadi di hadapan saya ini ada karburator Supra Grand ya. Jadi di sini ini cuma nggak ada main jet atau pilot jetnya, hanya saja ada pelampungnya. Jadi di sini yang perlu yang saya bahas adalah kegunaan dari pelampung pada karburator gitu. Jadi pelampung minyak ini dia adalah part yang sangat berperan penting di karburator. Karena kenapa? Karena pelampung inilah yang mengukur volume bahan bakar di karburator. Dia yang menentukan seberapa banyaknya minyak yang masuk di mangkok karburator tersebut gitu. Ini karburator udah nggak bagus. Ini hanya untuk sebagai praktek saja buat kita yang pemula, sama seperti saya pemula gitu. Jadi gini cara kerjanya dari pelampung tadi. Ketika minyak mengalir dari bagian ini, ketika dia mengalir dan memenuhi bagian mangkok karburator, sampai pelampung tadi. Ini gini nih, posisi seperti ini nih. Ketika minyak turun, terjadilah bahan bakar itu mulai mengisi di mangkok karburator dan naik. Gunanya pelampung tadi inilah dia untuk menutup lubang di bagian ini, di bagian saluran bensin, saluran bahan bakar ya. Jadi kalau salah satunya terjadinya banjir di karburator, termasuklah pelampung ini. Bisa saja dia setelannya ini terlalu renggang, bisa jadi. Baru yang kedua, bisa jadi ada permasalahan di bagian jarum pelampungnya. Di bagian jarum pelampung ini biasanya itu karetnya yang melar gitu. Baru yang ketiga, dia terjadinya kebocoran di pelampung. Jikalau pelampung tadi bocor, maka daya mengampungnya tidak ada. Karena kenapa? Karena bahan bakar tadi itu masuk ke pelampung gitu. Terjadinya lah kebanjiran. Sama hal lagi gini, kita ini berada di laut gitu kan. Berada di laut, tidak bisa berenang, tidak menggunakan pelampung. Samalah halnya karburator ini. Jikalau kita tidak ada pelampung, maka terjadinya lah kebanjiran gitu. Jadi ada tiga hal penyebab. Sebenarnya banyak hal gitu. Terjadinya kotor di bagian saluran ini, baru di bagian setelan pelampung ini, baru di bagian
jarum pelampung dan di bagian pelampung, kebocoran di bagian pelampung. Gitu. Jadi cara mengatasi banjir pada karburator itu, yang pertama kita bersihkan dulu di bagian jalur bensin ini. Setelah dibersihkan, kita coba pasang. Kalau masih terjadinya kebanjiran, kita coba di bagian ini, tapi harus mengingat setelah kita setel ini gitu kan, tapi kita cek ini dulu juga terjadi kebocoran tidak di bagian pelampung. Jikalau tidak, kita coba setel di sini juga gitu. Tapi dengan satu catatan, bahan bakar itu gimana ya, bahan bakar itu nggak sikit yang keluar gitu. Jadi ini pelampung nih kan, kita setel gini nih, gini nih, ini gini kita setel ya. Ini mangkok nih, contoh mangkok gitu. Contoh ini mangkok nih, ini mangkok ya. Kita pasang gitu. Kita pasang. Minyak sudah tergenang di sini, sementara bahan bakar yang ada di mangkok tadi nggak sampai ke main jet atau pilot jet gitu. Itu yang ketiga. Baru mengakalinya ketika sudah di setel bagian setelan pelampung, dipasang masih juga banjir. Cara terakhir mengakalinya di mangkok karburator tuh kan ada tuh besi kuningan tuh. Oke. Jadi ini dia. Ini agak kotor nih karena udah lama nggak dipakai. Ini kan karburator udah nggak bagus ya. Jadi cara mengakali banjir selain dari pengecekan pada saluran bensin yang kotor, setelan pelampungnya, jarum pelampungnya yang sudah rusak. Yang keempat nih, kita kasih pipet aqua gitu ya. Kalau di sini pipet aqua atau apalah yang bisa kita masukkan ke sini, tapi dengan satu catatan ya itu pipet aqua itu ya. Pipet aqua kita masukkan ke sini, agak-agak kita ginikan lah. Jadi ini contohnya gini nih. Setelah kita setel dari sini juga, ada sih yang disetel dari jarum pelampung dia nggak bocor, tapi kayak macam kurang bahan bakar. Itu bisa jadi ada. Baru setelah kita setel juga dia bagus bahan bakarnya gitu, kayak tidak kekurangan bahan bakar, normal aja, tapi dia masih banjir ya. Yang terakhir ini dari sini kita tinggikan lagi gitu, kita tinggikan berapa senti, 1 sentian gitu ya. Terjadinya banjir itu bensin melewati jalur ini gitu. Ini kan lebih tinggi sedikit nih, lebih tinggi sedikit dari bibir mangkok karburator gitu. Jadi kalau seandainya itu setelan pelampungnya tadi itu bahan bakarnya di atas bibir ini dan bisa masuk ke lubang ini gitu, maka terjadinya kebanjiran pada karburator. Cara mengatasinya tadi seperti itu. Kita masukkan pipet, agak kita tinggikan lagi dari standarnya itu. Mungkin sampai di sini karena panjang lebar nanti mumet nggak paham gitu mungkinan. Pada intinya simple saja. Di bagian karburator
Jadi begitulah cara kerja pelampung karburator tadi. Dia yang mengatur volume bahan bakar yang ada di ruangan karburator gitu. Dan yang kedua dialah ya selain dia menentukan, dia sangat berperan penting karena kalau tidak ada pelampung di karburator, mungkin motor tidak bisa menyala ya. Seandainya pun bisa, mungkin ya kita nggak tahu, mungkin bisa jadi kebakaran yang sangat dahsyat. Karena kenapa? Karena terjadi kebanjiran menetes dekat busi gitu ya. Bisa jadi gitu. Mungkin sampai di sini videonya, biar nggak makin ribet panjang lebar gitu. Pada inti tujuannya adalah kita mengenali cara kerja pelampung dan mengatasi gimana caranya mengatasi banjir pada karburator gitu. Jadi mungkin sekian dari saya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share, dan nyalakan loncengnya agar saya semakin semangat membuat video-video selanjutnya. Salam kuku hitam dari saya, Joko Saputra, di bengkel BSM Manual Tech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.